Dan juga orang-orang yang memang tidak becus kerja ini harus ditendang dari kursi kementerian. Tapi yang pasti harus saya akui bahwa Presiden Jokowi sangatlah jenius di dalam memperlihatkan dan membuat para menteri-menterinya ketahuan motivasinya murni atau tidak. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Sampai sekarang, saya masih tetap berpegang teguh pada prinsip saya bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pecatur politik yang luar biasa mantap. Karena strategi yang Jokowi miliki menurut saya sangat tepat dan efektif. Tentunya untuk membongkar kebusukan-kebusukan lawan politiknya. Nah, strateginya juga ini bukan hanya membongkar kebusukan, tapi tentunya juga mempertontonkan ketulusan dari para pejabat atau menteri-menteri yang Presiden Jokowi pilih. Terakhir yang kita tahu baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melakukan pergantian 2 menteri, yakni ada Menteri Pertanahan dan juga Menteri Perdagangan. Nah, kedua menteri ini memang sengaja diletakkan langsung untuk menggantikan menteri-menteri yang tidak becus kerjanya ini. Dan teman-teman, kelihatannya sekali 2 menteri ini kinerjanya menurut saya sangat bertolak belakang antara Menteri Perdagangan dan juga Menteri Pertanahan. Ya, salah satu menteri yang cemerlang tentunya adalah Menteri Pertanahan, Bapak Hadi Cahyanto, yang diwakilkan oleh Raja Juli Antoni. Presiden Jokowi meletakkan posisi ini menggantikan Sofyan Djalil yang menurut Presiden Jokowi sangat lemah terhadap mafia tanah. Kemudian tidak lama setelah itu, para pejabat Kementerian Pertanahan akhirnya ditangkap oleh polisi karena terbukti melakukan tindak pidana mafia tanah. Jika tidak ada Menteri Hadi Cahyanto, ya mungkin saja 6 pejabat mafia tanah itu tentu masih gampang untuk melakukan pemalsuan dan juga praktek mafia tanah. Ya tentunya dengan bermodalkan pemutih. Artinya apa, teman-teman? Artinya Bapak Hadi Cahyanto ini membuka ruang lebar-lebar untuk pihak kepolisian membongkar seluruh mafia yang ada di dalam kementeriannya. Ya, kita tahu namanya mafia itu, mereka ini selalu bekerja di dalam sistem dan melakukan peretasan sistem dari internalnya sendiri. Nah, keberadaan Menteri Hadi Cahyanto dan juga wakilnya ini, Bapak Raja Juli Antoni, itu memberikan kita pemahaman bahwa menteri-menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi tentunya berhasil. Ya, tapi tidak semua ya. Ada satu Menteri Perdagangan yang di saat harga minyak lagi mahal, orang ini malah menjual nama anaknya untuk dipilih. Mantan Menteri Kehutanan ini dikenal sebagai Sinterklas,
bagi para pengusaha yang memiliki kepentingan untuk membuka lahan pada era sebelum Presiden Joko Widodo. Ya, kita tahu Zulkifli Hasan ini kan Menteri Kehutanan zamannya SBY dulu. Nah, bagi saya Presiden Jokowi ini sepertinya sengaja menempatkan orang ini untuk memberikan pandangan kepada publik bahwa menteri dari partai yang tidak jelas, yang abu-abu, memiliki motivasi lain selain bekerja dan memikirkan rakyat. Tentunya atau artinya dengan kinerja yang parah, kita diperlihatkan bahwa partai yang diketuai olehnya harus kita hancurkan dan jangan dipilih secara jalur politik. Nah, apa yang menjadi pembelajaran pada kesempatan kita melihat kedua kinerja menteri yang tentunya sangat bertolak belakang ini? Ya, sebuah fakta bahwa di kursi kementerian masih ada saja orang-orang yang sengaja dipilih Jokowi untuk dihancurkan secara otomatis. Ya, di antaranya seperti yang kita ketahui adalah Anies Baswedan, terus ada Rizal Ramli, dan sekarang ya Zulkifli Hasan, yang tentunya teman-teman sudah tahu ketika membagikan minyak, justru dia mengemis-ngemis ke rakyat untuk memilih anaknya. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Sebenarnya dia ini menteri atau apa sih? Dan juga orang-orang yang memang tidak becus kerja ini harus ditendang dari kursi kementerian. Saya sebenarnya hanya menunggu waktu kapan Bapak Prabowo mempertontonkan dirinya yang asli di kursi Kementerian Pertahanan. Tapi yang pasti harus saya akui bahwa Presiden Jokowi sangatlah jenius di dalam memperlihatkan dan membuat para menteri-menterinya ketahuan motivasinya murni atau tidak. Ya, seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini. Dia Menteri Perdagangan, tetapi seolah-olah dia memperdagangkan anaknya. Dia mempromosikan anaknya. Ya, orang-orang seperti ini yang harus menjadi bahan pertimbangan kita untuk kedepannya nanti bagaimana kita bisa memilih orang-orang yang tepat. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Kiranya video ini boleh berkenan di hadapan teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa bagikan videonya. Terima kasih.